Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama dengan Bu Lili. Baik anak-anak, materi inti kita yang kedua yaitu posisi benda pada bidang koordinat. Nah, apa saja sih yang akan kita pelajari? Yang pertama, menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Yang kedua, menentukan letak titik pada bidang koordinat. Dan yang ketiga, menentukan letak titik-titik bangun datar pada bidang koordinat. Nah, untuk lebih jelasnya, apa sih bidang koordinat itu? Bidang koordinat adalah permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Garis bilangan itu adalah garis horizontal yang disebut sumbu X dan garis vertikal yang disebut sumbu Y. Kedua sumbu ini bertemu di suatu titik yang disebut titik pusat koordinat. Jadi, bidang koordinat itu permukaan dua dimensi yang terbentuk oleh dua garis bilangan. Ada dua garis bilangan, yaitu sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X itu adalah garis bilangan yang berupa horizontal atau lebih kalian kenal dengan mendatar, dan sumbu Y adalah garis vertikal yang lebih kalian kenal dengan garis yang tegak. Nah, lalu penulisan sebuah letak pada bidang koordinat yaitu X, Y. Nah, bagaimana sih kira-kira? Coba kita perhatikan. Yang pertama, menentukan letak suatu tempat atau benda pada bidang koordinat. Contohnya, nah, bisa kalian lihat ada bidang koordinat yang di dalamnya ada rumah, masjid, kafe, pasar, dan sekolah. Nah, garis bilangannya tadi yang mana aja sih, Bu Lili? Yang ini loh anak-anak. Sudah ada tertulis di sini sumbu X. Sumbu X tadi yang berupa garis horizontal atau mendatar. Berarti yang di bawah ini. Nah, ini adalah sumbu X. Garis mendatar ini adalah sumbu X. Sumbu X-nya ada A, B, C, D, dan E. Lalu yang sumbu Y ini garis tegak atau kalian kenal dengan nama lainnya vertikal. Sumbu Y-nya terdapat angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini tidak mesti selalu seperti ini. Bisa saja nanti 1, 2, 3, 4, 5 yang di bawah dan yang di samping kiri atau yang ke atas A, B, C, D, E, atau sama-sama angka atau sama-sama berupa huruf. Jadi tergantung soalnya. Oke, nah kita akan menentukan letak tempatnya atau benda pada bidang koordinat tersebut. Kalian perhatikan, yang pertama, masjid terletak pada koordinat A, 3. Ingat yang sebelumnya tadi, penulisan letak pada bidang koordinat yaitu X, Y. Jadi, jangan lupa penulisannya harus yang posisi di bawah dulu atau yang mendatar, lalu koma yang di samping kiri atau yang tegak. Nah, sekarang kalian perhatikan, ini letaknya masjid. Akan kita tentukan koordinatnya ini berapa. Perhatikan, ini masjid, sumbu X-nya, ini sumbu X yang mendatar. Oh, masjid sumbu X-nya berarti A, karena dia letaknya di sini. Lalu sumbu Y-nya ini berada di 3. Maka masjid terletak pada koordinat A, 3. Mudah bukan? Yang berikutnya, rumah terletak pada koordinat C, 1.
Kalian perhatikan sumbu X-nya di sini. Ini rumah. Nah, sumbu X-nya letaknya berada di C, dan sumbu Y ini rumah berada di angka 1. Oleh karena itu rumah terletak pada koordinat C, 1. Seperti itu. Lalu yang berikutnya, pasar terletak pada koordinat C, 3. Ya, karena di sini pada sumbu X-nya dia berada pada kotak C. Ini pasar. Lalu di sumbu Y-nya dia berada pada kotak angka 3. Berarti pasar koordinatnya yaitu C, 3. Lalu kafe terletak pada koordinat B, 4. Ini kafe, perhatikan kotaknya di sumbu X. Ini di sumbu X-nya dia di B, lalu sumbu Y-nya dia di angka 4. Maka dari itu kafe terletak pada koordinat B, 4. Dan yang terakhir, sekolah terletak pada koordinat D, 4, di mana X-nya nih dia berada di D, lalu Y-nya dia berada di angka 4. Nah, seperti itu cara menentukan koordinat. Sudah paham anak-anak? Pasti paham ya. Yang berikutnya masih ada contoh lagi. Nah, kalian perhatikan. Nah, ini yang tadi Ibu bilang. Sumbu X-nya yang mendatar dia tidak berupa huruf, tetapi berupa angka. Lalu sumbu Y-nya dia berupa huruf. Kebalikan dari contoh yang pertama tadi. Oke, langsung saja kalian perhatikan topi. Yang mana ya di sini gambar topi? Oh, ini. Topi terletak pada koordinat 1, E. Ingat, penulisannya harus X duluan, lalu kemudian yang Y. Nah, topi kotaknya berada di angka 1. Dan kemudian Y-nya dia berada di huruf E. Oleh karena itu koordinatnya 1, E. Itu letaknya topi. Yang berikutnya kacamata. Mana ya kacamata? Oh, ini kacamata. Berada di kotak di sini. Berada di kotak sumbu X-nya 4, angka 4, dan sumbu Y-nya masih tetap sama yaitu di E. Berarti kacamata koordinatnya berada di titik 4, E. Lalu yang berikutnya ada penggaris. Dicari penggaris mana ya penggaris? Oh, ini penggaris. Penggaris berada dalam kotak yang berada di sumbu X-nya angka 2 dan sumbu Y-nya di huruf D. Berarti penggaris terletak pada koordinat 2, D. Handphone. Oh, ini handphone terletak pada koordinat 3, C. Lalu ada buku. Buku mana ya? Oh, buku di ujung. Kita perhatikan buku dalam kotak yang berada di sumbu X-nya 5 dan sumbu Y-nya yaitu A. Berarti buku terletak pada koordinat 5, A. Begitu anak-anak cara mencari titik koordinat benda atau tempat pada bidang koordinat. Sudah paham? Harus paham ya. Oke, kita yang ke berikutnya. Menentukan letak titik pada bidang koordinat. Kalau yang tadi tempat atau benda, nah sekarang titik. Coba kalian perhatikan contohnya. Nah, nih sudah jelas terlihat ada 2 garis bilangan. Ini garis X yang mendatar atau horizontal dan garis tegak atau vertikal. Ada sumbu Y. Nah, ini maksudnya ada tanda panah, berarti masih bisa seterusnya 9, 10 dan seterusnya. Ini ya.
Lalu dua garis bilangan ini bertemu di satu titik. Nah, ini yang dikatakan titik pusat koordinat. Nah, sekarang kita mau cari titik A, B, C, dan D itu berada di pada titik A, B, C, dan D itu berada pada titik koordinat berapa ya? Coba kalian perhatikan. Titik A terletak pada koordinat 1,0. Kenapa 1,0? 1 karena dia berada di sini. Lihat, dia berada pada garis bilangan sumbu X. Ini berarti X-nya di 1. Nah, maka Y-nya berarti kan dia tidak kemana-mana. Dia tidak ada naik di sini, tidak ada naik ke atas. Dia berada di sini. Nah, di sini tadi titik pusatnya yaitu angka 0. Maka titik A terletak pada koordinat 1,0 di mana X-nya 1 dan Y-nya 0 karena dia tidak mengarah ke atas. Dia berada pada sumbu X. Seperti itu ya anak-anak. Lalu titik B terletak di mana ya? Nah, diperhatikan titik B ini kalau digaris ke bawah sumbu X-nya pada angka 2, lalu kita tarik garis ke samping di sumbu Y-nya angka 4. Berarti titik B terletak pada koordinat 2,4. Lalu titik C terletak pada koordinat berapa ya? Ini C, kita perhatikan di sumbu X-nya terletak pada angka 5 dan di sumbu Y-nya terletak pada angka 7. Jadi titik C terletak pada koordinat 5,7. Yang terakhir, titik D terletak pada koordinat berapa? Kita lihat di sini titik D. Pada sumbu X-nya dia berada di angka 6 dan pada sumbu Y-nya dia berada di angka 4. Jadi titik D terletak pada koordinat 6,4. Nah, seperti itu kalau mencari letak titik pada bidang koordinat. Yang berikutnya, oh ada contoh lagi mencari titik. Kok tapi ada banyak ya Bu Lili garisnya? Tadi kata Bu Lili garisnya hanya ada 2, sekarang ada 4. Nah, ini perbedaannya. Kalian perhatikan, kenapa ada 4? Ini titik pusatnya atau titik 0,0-nya. Jika mengarah ke kanan pada garis bilangan sumbu X terdapat angka positif 1, 2, 3, 4. Lalu jika mengarah ke kiri, ini juga masih sumbu X, tetapi angkanya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Lalu untuk yang Y, jika ke atas sama seperti yang tadi, angkanya positif 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, yang ke bawah masih sama. Ini berupa sumbu Y juga, tetapi angkanya atau bilangannya berupa bilangan negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Seperti itu. Ini juga dikatakan bidang koordinat. Nah, sekarang kita mau mencari titik E, F, G itu berada pada koordinat berapa ya? Titik E terletak pada koordinat, perhatikan, sumbu X-nya di angka 2 dan sumbu Y-nya juga di angka 2. Berarti titik E koordinatnya yaitu 2,2. Lalu yang titik F berada di angka koordinat berapa ya? Kita perhatikan titik F, sumbu X-nya di sini negatif 2. Lalu sumbu Y-nya 1. Berarti titik F terletak pada koordinat negatif 2,1.
dan titik G. Perhatikan sumbu X-nya di sini, ini sumbu X. Sumbu X-nya di angka negatif 3. Lalu sumbu Y-nya juga berada di negatif 3. Oleh karena itu, titik G terletak pada koordinat negatif 3, negatif 3. Nah, kalian harus teliti menulis letak koordinatnya, karena jika salah satu aja antara X atau koma Y-nya salah, berarti salah juga. Jadi harus teliti ya. Oke, yang berikutnya dan yang terakhir, menentukan letak titik-titik bangun datar pada bidang koordinat. Kalau yang pertama tadi tempat atau benda, yang kedua hanya titik. Nah, yang ketiga, titik-titik pada bangun datar. Bangun datar yang sudah kita pelajari di kelas 4, ada persegi panjang, ada segitiga. Segitiga ada yang sama sisi, ada yang siku-siku, ada yang sama kaki, dan sebagainya. Kita perhatikan contohnya. Nah, masih sama pada bidang koordinat. Lihat, yang lurus yaitu sumbu X, ada yang positif dan ada yang negatif. Lalu yang tegak, dia adalah sumbu Y, ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, yang pertama kita mau cari dulu titiknya pada gambar yang pertama, yang A, B, C, D. Kita cari dulu titik-titiknya. Nah, titik A kira-kira berada di mana ya? Yap, benar sekali. Titik A berada di 2,2. Lalu titik B, kita perhatikan sumbu X-nya di sini yang mendatar di angka 7, lalu sumbu Y-nya berada di angka 2. Berarti letaknya berada pada angka 7,2. Lalu yang C. Nah, satu garis dengan yang B, berarti sumbu X-nya dia juga 7. Lalu di sumbu Y-nya ada di angka 5. Berarti titik C terletak pada koordinat 7,5. Kemudian yang terakhir yang D, satu garis dengan yang A, sumbu X-nya di angka 2 dan sumbu Y-nya berada di angka 5. Berarti titik D terletak pada koordinat 2,5. Nah, sekarang pertanyaannya, jika A, B, C, D kita hubungkan, kita tarik garis, ini kita pertebal garisnya, maka akan menjadi bangun datar apa ya? Ini kira-kira apa ya? Nah, setelah kita tarik garis, terlihat bangun datar yang terbentuk adalah persegi panjang. Seperti itu anak-anak. Lalu yang kedua tadi kita mau cari gambar yang di bawahnya. Nah, ini sebelumnya kita harus cari dulu titik E berada pada angka berapa ya? Perhatikan titik E, sumbu X-nya ini yang mendatar di angka 3. Lalu di sumbu Y-nya yang tegak negatif 2. Berarti titik E terletak pada koordinat 3, negatif 2. Bacanya harus negatif ya, jangan min. Kalau min itu penyakit pada mata atau rabun jauh. Jadi kalau pada matematika bacanya negatif ya. Lalu yang berikutnya kita cari titik F. Perhatikan titik F di sumbu mendatarnya ini di angka 3, lalu di sumbu Y-nya berada di angka negatif 5. Berarti titik F berada pada 3, negatif 5. Nah, yang terakhir titik G. Kita lihat di sumbu X-nya ini yang mendatar di angka 5, lalu di sumbu Y-nya yang tegak juga negatif 5. Berarti
Titik G terletak pada koordinat 5, negatif 5. Nah, jika E, F, G misalnya sebelumnya belum ada garis, kita tarik garis, akan menjadi bangun datar apa ya? Yap, benar sekali. Jika kita tarik garis, akan terlihat bangun datar, yaitu berupa segitiga siku-siku. Nah, itulah materi kita hari ini. Semoga kalian mengerti. Kalau perlu dicatat di buku tulisnya agar mudah diingat untuk mengerjakan latihan-latihan berikutnya. Kita akan bertemu kembali di materi yang selanjutnya. Terima kasih.